Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran pada pelajaran IPA kelas 6 dengan judul Macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Materi ini ada pada tema 1, subtema 1, dan subtema 2. Oke, materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh angin, kemudian penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh hewan, kemudian dibantu oleh air, dan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, sebelum saya mulai pada materi tentang penyerbukan, sebelumnya saya akan mengulangi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif atau sesara kawin pada tumbuhan itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah ada tanaman salak, tanaman kacang tanah, bunga sepatu, jagung, kelapa, mangga, durian, jambu, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ada gambar bunga mangga ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi tentang penyerbukan ya. Nah, perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut ini. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini terjadi melalui peristiwa penyerbukan ya, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi ini serbuk sarinya kemudian jatuh ke kepala putik ini. Kemudian terjadi pembuahan itu adalah tadi ya, serbuk sari atau sel kelamin jantan ini melebur dengan sel telur ya atau sel kelamin betina. Nah, di sini. Kemudian meleburnya di sini. Kemudian pembuahan nanti akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, ini ya. Selanjutnya, nah biji berada di dalam buah. Nah, di sini. Kemudian biji ini bisa ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, jadi kalau udah jadi buah ini yang biasa kita rasakan manfaatnya ya seperti buah mangga ya, kalau udah masak enak sekali dimakan dan bijinya bisa kita tanam kembali. Kemudian tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ya, tumbuhan dewasa itu berbunga lagi kemudian menghasilkan biji kembali, begitu seterusnya ya. Jadi siklusnya itu seperti ini. Oke, kita langsung masuk ini ya ke materi macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Oke, yang pertama ini adalah penyerbukan sendiri. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi penjelas penyerbukan sendiri adalah serbuk sari ini jatuh di kepala putik pada bunga yang sama ya. Jadi ini pada satu bunga yang sama itu ada eh, benang sari dan putik ya. Jadi satu bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua ini adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini proses terjadinya adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan ya. Jadi mungkin karena kena angin ataupun terbawa oleh serangga ya. Jadi proses serbuk sarinya itu jatuh ke putik bunga lain tapi dalam satu tumbuhan ya. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan ya. Misalnya ada tanaman A dan ada tanaman B, masih satu jenis ya. Misalnya sama-sama pohon mangga seperti itu ya. Nah, pohon mangga A itu berdekatan dengan pohon mangga B. Jadi seperti ini penyerbukan silang. Serbuk sari dari pohon A jatuh ke pohon B ya. Selanjutnya adalah yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini terjadi
apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ya, jadi ini tumbuhan yang berbeda varietasnya itu pun bisa menghasilkan bisa terjadi proses penyerbukan ya. Oke, selanjutnya ini adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya ya. Ini ada bunga jagung, kemudian ini ada burung kolibri yang menghisap madu nih pada bunga. Oke. Oke, jadi macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya ini ada 4 juga ya. Yang pertama penyerbukan oleh angin, nama lainnya adalah anemogami. Selanjutnya penyerbukan dibantu oleh hewan adalah zoidiogami. Yang ketiga penyerbukan oleh air atau dibantu air itu nama lainnya adalah hidrogami. Dan yang keempat penyerbukan yang dibantu oleh manusia adalah antropogami. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Nah, ini ada penyerbukan oleh angin atau nama lainnya adalah anemogami. Jadi, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah serbuk sarinya yang dihasilkan itu sangat banyak, kecil, dan ringan. Kepala sarinya besar dan tangkai sarinya panjang. Selanjutnya, ini tidak mempunyai kelenjar madu. Pada umumnya, mahkotanya itu tidak menarik ya atau tidak mencolok. Nah, contohnya adalah misalnya pada bunga kelapa ya, bunga padi, tebu, jagung, dan bunga pada rumput. Oke, berikutnya penyerbukan yang dibantu oleh hewan zoidogami. Nah, ini contohnya oleh serangga ya, atau entomogami. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah serbuk sarinya itu berlendir, kemudian mudah melekat di tubuh serangga ya ketika terinjak-injak oleh serangga. Kemudian memiliki mahkota bunga yang warnanya itu menarik perhatian serangga. Selain itu, bau bunganya itu harum ya. Nah, dan yang paling dicari oleh seperti kupu-kupu dan lebah adalah bunganya memiliki kelenjar madu. Nah, contoh serangga yang membantu penyerbukan ini adalah ada lebah, kumbang, kupu-kupu, dan lalat. Oke, berikutnya penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini dibantu oleh burung ya, atau nama lainnya adalah ornitogami. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung adalah memiliki mahkota berukuran yang besar, serta warna mahkotanya itu juga menarik, mencolok ya, warna-warni seperti itu. Kemudian bunganya memiliki bau yang harum, kemudian memiliki kelenjar madu atau nektar. Kemudian contoh burung yang biasa membantu menyerbukan ini adalah jenis burung kolibri ya. Ini karena ciri-cirinya adalah burungnya kecil, kemudian paruhnya panjang runcing ya. Selanjutnya penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar atau chiropterogami. Nah, kelelawar ini dapat pula menjadi perantara penyerbukan. Jadi ciri tumbuhannya itu bunganya mekar pada sore atau malam hari. Nah, contohnya adalah tanaman durian ya, bunga pada durian, kemudian bunga kaktus ya yang ada di hutan. Oke, berikutnya yang ketiga ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Proses penyerbukan ini terjadi karena bunga tumbuhan terendam di air. Bisa juga terjadi karena terkena air hujan ya, atau bisa karena tumpahan air lainnya. Nah, hal ini membuat serbuk sari itu rontok dan mendekati kepala putik. Kemudian ini tidak ada ciri khusus bunga ya yang melakukan penyerbukan jenis ini. Kemudian contoh tanaman yang biasanya penyerbukannya dibantu oleh air adalah ganggang dan hidrilia. Oke, yang keempat ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nama lainnya adalah antropogami. Nah, jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada tumbuhan karena campur tangan manusia. Ciri-ciri dari tumbuhannya ini adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal ya, atau serbuk sarinya itu sulit rontok. Contoh tumbuhannya adalah salak dan vanili. Oke, demikian video pembelajaran ini. Jangan lupa dukung channel Pak Mono dengan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kemudian
like video, share ke teman kalian, dan komentar yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.